Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Episode dimulai dengan Raman berkata bahwa Ishita berlari dengan sangat cepat. Ishita berkata bahwa dia sedang berlatih. Ishita berjalan pulang, Aditya lalu mengatakan pada Sagun bahwa Ishita lari dengan sangat cepat. Sagun berkata bahwa dirinya akan menang bagaimanapun caranya. Dia lalu meminta Aditya bersiap-siap mengemas tasnya karena ayahnya akan mengantarnya ke perkemahan sepak bola. Aditya pun merasa senang. Tusi mengatakan sesuatu pada Nilu. Sagun lalu dengan sengaja memberikan buku harian Aditya pada Nilu agar Tusi melihatnya. Tusi pun akhirnya meminta buku harian itu pada Nilu. Tusi lalu membacanya. Sagun memperhatikan dari kamar dan tersenyum. Tusi membaca buku harian itu dan ada satu bagian yang mengatakan bahwa Aditya akan sangat bahagia jika ibunya Sagun ambil bagian dalam perlombaan. Tusi lalu menutup buku dan berjalan ke kamar Ishita. Ishita berada di kamar dan memikirkan sesuatu sambil berbicara sendiri. Tusi lalu datang dan ragu-ragu mengatakan agar Ishita memberikan tempatnya untuk Sagun dalam lomba lari tersebut. Ishita terkejut. Ishita lalu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menuruti permintaannya. Ishita meminta maaf dan memberi penjelasan pada Toshi. Tusi lalu memberikan diare Aditya pada Ishita. Ishita tidak yakin itu tulisan tangan Aditya. Ishita lalu bercerita tentang kejadian sewaktu Aditya bersikeras ramai melakukan puja dengan Sagun. Ishita berkata pasti sudah ada yang memperalat Aditya. Tusi bertanya siapa orangnya. Ishita menjawab, dan Ishita juga berkata bahwa tulisan tangan di diari Aditya bukan tulisan Aditya karena dia paham tulisan Aditya setelah memeriksa pekerjaan rumahnya. Tusi hendak mendatangi Sagun tapi Ishita melarangnya dan menasihatinya. Mereka pun berjabat tangan. Ishita masih memberi pengertian ibu mertuanya. Tushi kemudian berkata akan bersama-sama Ishita menyelamatkan rumahnya dari api. Ishita lalu memberitahu rencananya pada Tushi. Mihir berada di rumahnya. Dia mengambil filenya dan membukanya. Dia menemukan fotonya bersama Mihika dan berbicara sendiri bahwa dirinya harus memulai kehidupan barunya. Dia lalu merobek fotonya di tempat perlombaan. Sagun datang sambil menelpon temannya. Ishita lalu datang, mereka saling pandang, lalu Ishita meminta untuk berpura-pura mengatakan sesuatu. Toshi mengatakan sesuatu sambil berteriak pada Ishita kemudian beranjak pergi. Tusi pergi mendatangi Sagun dan berbicara dan pada intinya Tusi berlaga mendukung penuh pada Sagun dan mengabaikan Ishita. Fandu meminta Ishita melihat ibu mertuanya yang sedang bersama Sagun tapi Ishita meminta Fandu mengabaikannya dan fokus pada perlombaan saja. Simi lalu melihat ibunya memegang tangan Sagun dan menghampirinya. Simi menanyakan sesuatu. Tapi Tusi menyuruhnya diam. Sementara Romi sudah tiba di tempat perlombaan dan berbicara dengan dokter via telepon mengenai penyakitnya dan ternyata sang dokter ada di belakangnya. Host membuka acara, semua bertepuk tangan, lalu host para ibu wali murid. Sagun lalu melangkah pergi. Tusi mengumpatnya dengan perlahan. Sagun melintas di depan Ishita dengan pongahnya. Ishita lalu memberi tanda jempol pada Tusi pertanda akting ibu mertuanya memang meyakinkan. Ruhi berdebat dengan temannya tentang ibu siapa yang akan menang. Hafan berkata bahwa ibunya tidak ikut dalam perlombaan jadi dia memilih untuk mendukung Ishita. Ishita melangkah menuju tempat pendaftaran. Sagun terkejut melihatnya. Ishita pun memberinya sebuah senyuman. Mereka lalu sama-sama menyebut diri sebagai ibu Ruhi. Sementara Raman datang bersama ayahnya. Mereka melihat Ishita dan Sagun. Dia lalu membicarakannya dengan Tusi. Guru yang mendaftar peserta bertanya sesuatu pada Sagun dan Ishita. Ruhi lalu datang dan mengatakan sesuatu saat Sagun memanggilnya. Ruhi tidak menghiraukannya dan melangkah pergi. Tusi memberikan air minum pada Sagun yang sedang melakukan pemanasan lalu dia mencari-cari Romi. Sagun lalu memanggil Tusi dan menanyakan Ishita kemudian dia meminta Tusi untuk memotretnya saat perlombaan nanti. Seorang wanita mengumumkan sesuatu lalu Sagun berkumpul. Nama peserta dipanggil satu persatu, nama Ishita dipanggil hingga 2 kali. Ishita kemudian muncul dengan pakaian olahraganya. Simi pun membicarakannya bersama Raman dan ibunya, Sagun yang terus menatapnya untuk fokus pada perlombaan. Mereka mengambil posisi, perlombaan pun dimulai. Ruhi menyemangati Ishita. Ishita berlari dengan sangat cepat ketika merasa posisinya terancam. Sagun mendorong Ishita dan Ishita pun terjatuh.
Keluarga Bala dan Ruhi terkejut, Ishita pun pingsan, Ruhi kemudian turun dari bangku penonton dan meneriakinya untuk segera bangun, begitu juga dengan keluarga Bala. Sagun sendiri tersenyum puas sambil terus berlari, Ishita pun perlahan-lahan sadar mendengar teriakan semangat dari Ruhi dan keluarganya. Dia membuka matanya dan segera berdiri lalu mengejar ketertinggalannya. Sagun mulai cemas karena Ishita berhasil mengejarnya. Dan akhirnya Ishitalah yang sampai di garis finish lebih dulu. Ruhi dan yang lainnya pun merasa senang. Mereka semua bertepuk tangan untuk Ishita. Ishita tersenyum puas melihat Sagun. Ruhi lalu mendatanginya dan Sagun menatap mereka dengan geram. Vandu dan keluarga Bala semua memuji Ishita. Tusi mendatangi Sagun dan bertanya apa yang akan dikatakannya pada Aditya ketika dia pulang dari perkemahan sepak bola. Tusi menyarankan agar Sagun tidak menceritakannya pada Aditya. Sagun berkata bahwa Ishita menang beberapa detik darinya dan kemudian Sagun pergi. Tusi tertawa puas mengejek Sagun. Tusi kemudian pergi memeluk Ishita dengan bahagia. Raman menangkap lengan Ishita dan mengajaknya berbicara sambil membersihkan debu yang menempel pada pipi Ishita. Tiap pemenang diberikan medali, nama Sagun dipanggil. Rohing memanggilnya dan bertanya mengapa dia mengambil hadiah karena dia telah berbuat curang membuat ibu Ishita terjatuh. Ishita meminta Ruhi meminta maaf dan berbicara dengan hormat pada orang tua. Lalu pemenang pertama dipanggil yakni Ishita. Ishita maju untuk menerima medali dan piala. Ishita saling lirik dengan Sagun sambil memandangi. Sagun mengatakan sesuatu dalam hati. Keluarga Bala berkumpul. Keluarga Bala meminta Ishita berpidato atas kemenangannya. Sagun yang duduk sendiri di meja makan merasa bosan mendengar dan menyaksikan semuanya. Ishita berpidato dengan gunungan koran sebagai mikrofonnya. Setelah selesai berpidato semua bertepuk tangan.